masyarakat ya, tentunya dari sudut pandang pendidikan ini kemarin banyak kejadian-kejadian di mana sekolah-sekolah ini tentunya Kak Villa, sekolah-sekolah yang dimana kok ini ada seorang pendidik sampai menyelakai muridnya, tapi kita tidak membahas tentang itu. Di sini kita akan tersubjek dengan siswa, karena kita berhadapan dengan siswa gitu ya. Tapi ternyata di kalangan pendidikan, tentunya di sekolah itu tidak hanya di situ saja, kita juga perlunya berjumpa dengan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah bisa bukan berjumpa kembali, karena ini adalah podcast pertama, bukan podcast yang terlalu menjurus ke podcast sekali, tapi ini ngobrol-ngobrol dan sharing. Nah, di sini di sharing and learning tentunya, karena dari diskusi itu kita juga banyak pembelajaran yang kita dapatkan. Namun sebelum itu, perkenalkan, nah ternyata ini masuk lagi meskipun di video-video sebelumnya itu seperti konten, tapi kali ini saya menyuguhkan sesuatu yang berbeda, ngobrol ini tadi ya ngobrol inspirasi ya, tapi di sini tidak ada kopinya. Nah, kali ini tentunya saya tidak sendirian. Nah, tentunya teman-teman sudah tahu di sana ada siapa sih di sebelah kanan saya ya. Di sebelah kanan saya ada teman saya, rekan saya. Ini beliau juga punya peran di suatu instansi. Mungkin untuk lebih tepatnya kita kenalan lebih dekat. Oke, ya selamat sore Kak Villa. Selamat sore Kak Maya. Iya. Nah, mungkin ini supaya teman-teman tidak bertanya-tanya ya, mungkin bisa diperkenalkan sedikit Kak Villa. Mungkin kegiatannya gimana, sudah berkelana kemana saja gitu ya? Iya. Oke, terima kasih teman-teman dan Kak Maria. Perkenalkan, nama saya Villa, biasa dipanggilnya seperti itu. Tapi nama lengkapku itu Villa Astri Kurniasari. Saat ini aku sebagai guru BK di salah satu SMP di Sleman. Selain itu, saya juga suka berkecimpung di dunia konseling, baik itu online maupun yang langsung. Kebetulan saya juga punya layanan jasa konseling. Kalau teman-teman mampir ke Jogja, boleh mampir di rumah konseling di Seyegan seperti itu. Selain itu, saya S1 dan S2 di bimbingan konseling UNY. Terus kebetulan juga award di LPDP S2 saya. Terus saya sekarang sedang menikmati masa-masa sebagai seorang bunda ya dari anak saya. Bentar lagi mau 3 tahun seperti itu, sama ngajar, sama buka konseling di rumah maupun online gitu. Ya, terus ternyata kegiatannya luar biasa ini Kak Villa. Di samping menjadi ibu rumah tangga, nah tapi juga punya kegiatan, tentunya itu amanah yang harus kita kerjakan dengan baik gitu ya Kak Villa. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sebentar ini. Kaitan dengan ini pertanyaan dari masyarakat ya, tentunya dari sudut pandang pendidikan ini kemarin banyak kejadian-kejadian di mana sekolah-sekolah ini tentunya Kak Villa, sekolah-sekolah yang dimana kok ini ada seorang pendidik sampai menyelakai muridnya, tapi kita tidak membahas tentang itu. Di sini kita akan tersubjek dengan siswa, karena kita berhadapan dengan siswa gitu ya. Tapi ternyata di kalangan pendidikan, tentunya di sekolah itu tidak hanya di situ saja, kita juga perlunya berjumpa dengan masyarakat. Nah, di situ anak-anak ini, tentunya anak-anak korban bullying Kak Villa. Nah, sampai ada yang sampai mogok sekolah, terus ada yang sampai tertekan mentalnya. Nah, oleh sebab itu sebenarnya apa sih
menurut Kak Vila tadi kan sudah disampaikan bahwa Kak Vila ini berkecimpung di dunia konseling gitu ya. Konseling itu kan macam-macam ya. Jadi dari konseling dari yang usia anak-anak, remaja, dewasa gitu ya. Sebenarnya menurut Kak Vila sendiri nih, bullying itu apa? Iya, ini berdasarkan pengalaman aja nih ya. Jadi kalau singkatnya itu, bullying itu tindakan agresif yang dilakukan bisa seseorang, bisa berkelompok kepada seseorang atau kelompok juga yang dilakukan terus-menerus. Terus tujuannya itu untuk menyakiti, baik itu secara fisiknya, secara psikisnya, secara mentalnya, secara pikiran. Intinya membuat orang lain itu merasa tidak nyaman seperti itu, dan itu dilakukan terus. Secara singkatnya sih itu, cuma kan sebenarnya ada banyak sekali definisi dari banyak ahli ya. Tapi saya by pengalaman aja biar mudah seperti itu. Intinya itu. Tapi tidak jauh dari referensi-referensi yang ada ya. Tapi tidak terjauh dari apa sih arti bullying itu, dan semua referensi 1, 2, 3 pasti tidak terlepas dari itu gitu. Dan kalau untuk secara mungkin bahasa yang lain itu mungkin ada perundungan seperti itu, mungkin karena tadi tujuannya kan menyakiti, mungkin ada juga yang menyerempetkan itu arah-arah ke pelecehan juga ada gitu. Tapi harapannya ya, harapan kita jangan sampai tertuju ke pelecehan itu ya. Karena di bullying ini juga banyak apa ya yang kita jumpai, terutama jenis-jenisnya tadi bisa verbal sama non verbal. Tapi menurut Kak Vila nih, karena bertugas di sebuah sekolah, di ruang konseling yang sering dijumpai, apakah pernah mendapatkan anak yang atau siswa yang dia korban bully? Banyak sih ya Kak ya. Jadi itu emang sejauh yang pernah saya tangani itu ada yang anak SD juga dibully seperti itu, kemudian dia jadi malas berangkat sekolah, ketika mau sekolah itu ya jadi mogok, kemudian sakit perut, pokoknya dia itu nggak mau sekolah gitu. Ada juga yang ke sekolah berangkat tapi malu di sekolah itu jadi pendiam gitu. Terus kalau untuk yang SMP juga ada, dan di SMP itu juga kadang tuh juga ada bibit-bibit di SD gitu. Jadi dia yang selama ini datang ke saya ke ruang konseling itu pernah ada satu ex anak itu dia itu cowok. Terus kalau secara fisik itu tuh sebenarnya tuh dia itu menurut saya itu dan dibandingkan sama guru lain, pendapat ini tuh juga sama, dia itu sebenarnya ganteng gitu loh. Tapi itu dia tuh ngerasa itu dia itu jelek karena ternyata dia punya trauma ketika SD waktu itu kan COVID gitu ya. Dia pernah benar-benar ini sama seorang cewek itu benar dijelek-jelekin di depan umum, kemudian secara langsung kalau dia itu jelek, dia itu tidak tidak sesuai kriteria cowok idaman gitu dan sebagainya. Sampai dia itu di kelas 7 sampai kelas 9 itu pakai masker, padahal posisinya mungkin ketika sekolah itu masih COVID ya, cuma kan seiring berjalan waktu COVID udah mereda, tapi dia masih pakai masker gitu. Terus sampai ada beberapa guru tuh Bu Vila, ini ada apa ya anak ini, kenapa ketika dibuka maskernya dia sampai nggak mau. Terus saya panggil konseling gitu-gitu, ternyata dia punya trauma dengan seorang cewek itu yang benar-benar berkali-kali menurut bahasa dia tuh dia dibully secara fisik gitu. Selain itu dia juga sering kata-kata pakai verbal secara langsung. Selain itu juga pakai WA, cyberbullying gitu-gitu. Jadi itu selain itu ada juga kejadian anak cewek waktu itu saat pelajaran ya Kak. Pelajaran terus tiba-tiba saya di WA sama salah seorang guru laki-laki gitu. Bu Vila, saya heran sama ini anak, dari tadi pelajaran saya itu menangis nggak berhenti. Terus akhirnya tak minta ke BK ya Bu, kayak gitu. Oh iya Pak, silahkan kayak gitu. Ternyata setelah saya temui, nangis lama sekali di BK itu tuh. Ternyata tuh dia itu sedang mengalami ketakutan karena selama ini tuh menurut dia itu dia sering diperlakukan secara tidak wajar kayak gitu. Jadi sering dikatai, sering diejak, sering sampai
saya kaget itu dia di satu titik itu tuh dia bilang pengen bunuh diri. Oh, sampai bunuh diri. Iya, pengen bunuh diri. Pengen jadi dia bunuh kayak diri. silat-silat. Kalau anak sekarang tuh bahasanya itu barcode gitu. Iya. Ya, terus yang membuat saya agak shock lagi itu ternyata dia di berapa sesi selanjutnya itu, maksudnya setelah lama cerita curhat gitu, dia membuka jilbabnya. Ternyata dia itu seperti cowok. Kaget dong karena iya. kan kamu cewek, Iya. terus pakai kerudung. Guru-guru semua teman-teman juga kita taunya kamu cewek biasa gitu. Iya. Lu tahu nggak, ini juga karena dibully kan. Kenapa gitu? Jadi waktu sejak aku SD kayak gitu tuh aku sering direndahkan fisiknya, terus dikata-katain, kemudian aku dianggap lemah gini-gini. Iya. Akhirnya dia memutuskan, oh kayaknya yang dianggap lemah itu cewek, makanya Iya. aku ubah aja penampilanku, potong rambut iya. gitu biar Dia berpikiran bahwa oh ternyata kalau cewek itu anggapan di depan laki-laki itu lemah, maka supaya dia dianggap kuat, dia merubah fisiknya, penampilan ya, penampilan fisiknya menjadi tampilan laki-laki. Betul Kak. Terus jadi itu dia itu kalau di sekolah itu ya yang seperti guru-guru tahu, teman-teman tahu ya, kayak anak-anak kebanyakan pakai jilbab, tapi di luar tuh ternyata dia selalu lepas jilbab dan berpenampilan sebagai cowok, biar dia itu tidak dibully sama teman-temannya ketika di luar, sampai demikian itu. Terus dia itu sampai kayak sudah kayak di puncak untuk kayak, aku tuh bingung ini aku yang lakuin tuh bener apa enggak kayak gitu. Karena aku hanya bisa kuat tuh dengan ini gitu, padahal kan itu sebenarnya bukan kuat ya, dia cuma melampiaskan aja kayak gitu. Terus banyak sih ya dari kasus-kasus yang ini yang bullying verbal. Tapi ternyata ya, jadi dari bully ini mempengaruhi health mental anak juga ya. Apalagi ini kan sekarang di sekolah itu sampai ada yang kejadian seperti ini Kak Bila. Si anak ini kan dibully. Sebenarnya dia itu masih ada memang anak-anak, karena memang masih mohon maaf kelas 1 SD gitu ya. Kelas 1 SD, tapi kok ini malah dari orang tua itu menuruti si anak, aku pengen pindah ke sini, aku pengen loh, emangnya kenapa? Itu memang sudah diwawancarai dari rumah ya, diwawancarai, jadi komunikasikan dengan si anak sama orang tua. Akan tetapi kok malah ini karena dia itu suka ngelok kayak aku kayak gitu kan. Bagaimana sih menurut Kak Villa untuk membangun kerjasama, motivasi supaya kita itu kan di sekolah memang tidak terlalu lama, durasi waktunya memang lebih sedikit daripada peran orang tua di rumah gitu. Nah, bagaimana untuk menguatkan orang tua bahwa kalau bullying ini bisa dihilangkan gitu. Karena setiap sekolah pasti ya, setiap sekolah dari jenjang SD, SMP, SMA gitu sudah melakukan yang namanya supaya tidak terjadi lagi gitu. Seperti demo supaya kita bebas perundungan lah di sekolah gitu. Tapi kadang anak-anak itu lupa. Loh, kemarin udah janji loh enggak untuk membuli temanmu. Kadang anak-anak kan yang pertama ada yang ikut-ikutan, terus yang kedua memang mohon maaf ada yang bawaan dari rumah gitu kan. Nah, ini bagaimana untuk menumbuhkan penguatan untuk orang tua, peran orang tua di rumah itu, apalagi Kak Villa ini juga sebagai orang tua ya, ini bagaimana? Oke, oh iya, baik. Jadi memang saya juga pernah punya satu pengalaman kasus bullying ini. Kalau ini tuh dari SMA awalnya, SMA kemudian kuliah. Sama seperti tadi hampir mirip ceritanya, dia sering berpindah-pindah dan orang tuanya itu setuju, sampai di satu titik orang tuanya kok ini sampai kuliah seperti itu. Ternyata setelah saya proses konseling hampir sekitar 6 bulan, itu lama sekali itu, karena memang sejak kecil itu proses rasa kecewa itu. Jadi tuh si anak ini ternyata itu dia merasa kecewa sama orang tuanya, terutama ibunya. Menurutnya itu ibunya itu terlalu sibuk
terlalu sibuk, Terus, terus waktunya berkurang untuk dia gitu. Ya terus sama bapaknya, ini versi dia ya, bapaknya itu mungkin terlalu kayak nggak percaya, jadi dia kemana itu di WA sampai mana, fotonya mana dan sebagainya itu sampai sedetail itu. Ya terus di satu sisi kan dia jadi kalau aku diginiin tuh nggak bisa ngambil keputusan karena selalu dipantau, pertama. Yang kedua sebenarnya ada kebutuhan psikologis yang belum dia penuhi, yaitu kasih sayang orang tuanya gitu. Terus diuji dia berani jujur, untuk bisa jujur itu tuh susah karena memang dia merasa aku pengen jadi anak baik, aku nggak mau menyalahkan orang tuaku, tapi aku kan bingung aku gimana kayak gini, karena setiap mau ke sekolah aku nggak kuat masuk kelas. Kemudian di ujung pas mau kuliah itu, setiap mau masuk gerbang kuliah aja dia tuh udah mual. Terus setiap pagi itu kata orang tuanya tuh dia selalu ngeluh sakit perut, dikiranya itu mah karena mungkin banyak tugas kuliah dan sebagainya. Ternyata enggak. Sampai suatu ketika ini kayaknya kalau misalkan cuma dia aja yang tak tangani, ini kayaknya susah deh, karena udah 6 bulan aja dia nggak ada perubahan. Berarti kita menangani sebuah konflik atau masalah pada anak itu tidak hanya satu untuk cukup anak aja ya, tapi kita juga butuh peran dari orang tua. Sampai akhirnya saya cari tahu orang tuanya gimana, seperti apa, terus saya minta kontaknya gitu, menjalin hubungan komunikasi dengan orang tuanya. Terus saya janjian sama orang tuanya, terutama ibu, karena dari semua yang disebutkan mungkin yang paling banyak dia mengalami kecewaan tuh dari dia kecil sampai SMA itu kebanyakan yang ibu. Terus saya ketemu ibunya di suatu tempat, terus saya sampaikan, ibu tahu kan kalau X ini konseling sama saya sudah agak lama gini, terus ada hal yang kita perlu bantuan sama ibu, jadi memang mau nggak mau ibu harus bersama-sama membantu X ini untuk bisa keluar. Terus saya bilang cerita-cerita yang menurut anak ini menyakitkan, mulai dari yang kasus sudah ibunya nggak datang, terus kalau dia ditanyain ibunya dia lagi pengen tanya sama ibunya di HP dan sebagainya, sampai intinya semuanya. Terus ibunya itu nangis di situ karena apa? Karena ternyata dia nggak sadar kalau ternyata sumber anaknya seperti itu tuh ibunya. Terus akhirnya ibunya, Bu silakan dikomunikasikan sama putrinya, nanti saya cek lagi ke putrinya gimana, apakah ibu sudah ngobrol secara dalam, kemudian cari hati ke hati, terus mau gimana gitu. Terus akhirnya ada laporan, intinya orang tua ikut memahami perasaan anaknya itu. Terus akhirnya itu di ujung itu saya sampai mungkin sampai pakai boneka untuk meluapkan emosinya dan sebagainya, banyak sekali itu. Terus akhirnya sampai dia itu memutuskan, aku mau berhenti konseling aja, aku sudah tahu harus ngapain, terus aku mau lanjut S2 gitu. Jadi kayak kemarin mau sekolah aja berangkat susah, sekarang pengen lanjut, berarti kan sudah clear sama berubah hampir 99% ya. Apa yang dia ini kan takutkan sama ini gitu. Jadi memang sebenarnya bonding sama orang tua, kalau misalkan nggak bonding itu sebenarnya kalau kita mau menyalahkan orang tua sibuk dan sebagainya, sebenarnya hampir semua orang tua sibuk ya, mau orang tua zaman dulu apa sekarang. Cuma poinnya tuh kalau saya pahami itu dari setiap masalah-masalah, sebenarnya emang hampir semua orang tua nggak selalu ada sih buat anaknya. Cuma paling nggak tuh orang tua tuh ngerti kalau anak yang ini tipenya gimana, dan karena itu ngertiin anaknya, dia tuh sensitif di sini, ini nggak kuat di sini, dan dia tuh tahu bahasa tubuh anaknya. Jadi misalkan anak cowoknya dia gimana menanggapinya, anak ceweknya itu gimana gitu. Jadi dan itu tahu, dan itu kalau mau jelasin bingung ya, kayak itu karena itu tuh naluri, dan itu dari bahasa tubuh aja ada anak juga ngerasa kalau aku disayangi gitu. Dari kata-kata juga ngerasakan, kalau misalkan nggak dilihat aja kayak aku nggak berharga gitu. Padahal kan jadi memang makanya ada anak yang di rumah itu kurang perhatian, dia mencari perhatian di luar gitu ya. Nah tentunya tidak jauh dari tema kita itu, bullying itu memang ancaman nyata bagi anak.
itu tidak hanya di ruang lingkup sekolah, ruang lingkup pendidikan, tapi juga di masyarakat ini Kak Villa. Nah, karena ini sangat berkaitan sekali di masyarakat dan di sekolah, jangan sampai, memang harapan kita itu tidak mau orang tua, kita sebagai orang tua ya, mungkin Kak Villa sebagai orang tua, jangan sampai kita itu ngonangi atau melihat anak kita sudah sudah menjadi korban gitu. Akan tetapi lebih baiknya kita itu tadi mengenali tipe anak kita, jadi mengenal lebih dekat gitu ya. Kalau misalnya orang tua yang sibuk itu memang tidak bisa dipungkiri juga ya, karena setiap orang tua ini mayoritas juga banyak kerjaan gitu ya, tapi akan lebih baiknya diluangkan waktu gitu ya. Nah, ini masih lanjut Kak Villa. Nah, penyebab itu kan ternyata anak jadi seperti itu. Jadi peran orang tua itu sangat penting dimana untuk mengurangi bullying itu. Akan tetapi kalau misalnya ada anak lain yang membuli, dia mulai membuli, bisa nggak itu anak itu kalau misalnya peran orang tua di rumah itu kuat, anak itu di sekolah kuat, gitu nggak? Bisa. Jadi ini ada mungkin beberapa case yang saya amati sampai alami sendiri gitu ya Kak Maria. Jadi memang kita tuh sebenarnya sekarang itu perlu banget membangun konsep diri anak. Jadi tuh dia itu kayak aku tuh nggak suka kalau disemena-menain kayak gitu, atau kalau nggak misalkan dia suka atau nggak suka tuh harus jelas. Kadang kan anak tuh sebenarnya dia nggak suka tapi maksa-maksa suka gitu loh. Padahal kita kan nggak apa-apa nggak suka sama satu orang, satu teman kayak gitu, dan kadang orang tua kayak nggak apa-apa temenin aja gini. Padahal kan anak sudah mempunyai alarm untuk ini nggak sefrekuensi, ini aku nggak masuk gitu. Tapi karena sering kayak dimaklumkan gitu, jadi kayak anak akhirnya nggak punya konsep diri yang dia sebenarnya memang aku sukanya ini, aku nggak sukanya ini, jadi bias, jadi bingung gitu. Itu jadi pertama yang harus tahu itu konsep dirinya itu. Selain itu konsep diri, selain itu tuh sebenarnya itu kan agama ya yang paling utama, spiritual ya. Jadi memang kita menanamkan kepada anak kita untuk kayak kalau misalkan kamu jangan menyakiti orang lain, tapi ketika memang kamu disakiti itu kamu juga boleh membela diri gitu loh. Nah, kalau bentuk dalam membela dirinya itu seperti apa ini? Iya, kita berani nolak gitu loh. Misalkan gini, kan kasus-kasus bullying itu yang sering terjadi, yang sering saya amati. Jadi korban itu misalkan diancam atau dipukul atau jilbabnya direbut, atau kalau yang cowok mungkin diajak kelahi, terus duel dan sebagainya. Terus dari si dianya itu tuh kayak nggak berani nunjukin kalau apa sih kayak gitu, nggak penting, nggak berani nolak juga. Jadi kalau misalkan kita berani nolak, dia nggak akan kejadian. Atau ketika ada kesempatan, misalkan dia temannya ngajak duel dan sebagainya, kan ada kesempatan untuk ketemu guru atau ketemu orang tua untuk cerita, Bu saya ini mau diajak duel gini gitu. Jadi itu tadi peran orang tua kalau memang deket, biasanya anak itu akan cerita hal-hal yang kayaknya ini waspada deh gitu. Kadang pulang sekolah gitu ya, pulang sekolah atau pulang dari mana, tadi gimana gitu ya. Mungkin orang tua juga perlu memantik anak ini Kak Villa ya. Jangan menunggu anak cerita gitu ya. Itu bisa disebut juga orang tua itu memberikan perhatian kepada anak. Iya bisa. Terus selain itu agama, konsep diri itu, terus berani. Jadi tuh orang tua sekarang tuh kayak terlalu takut kalau anaknya itu tuh sengsara gitu loh. Apa-apa difasilitasi, yang penting udah uang, udah apa-apa gitu. Padahal tuh kuncinya bukan di situ. Jadi kayak yang penting tuh kita tuh kayak biarkan anak menyelesaikan masalahnya. Nggak apa-apa luka dikit atau apa, yang penting ketika dia diapakan sesuatu yang berbahaya atau dia nggak ini, dia bisa ngelawan. Dan dia juga misalkan nggak bisa ngelawan tuh bisa cerita gitu. Rata-rata anak yang bullying itu nggak pernah cerita sama siapapun, dan ketika itu dia cerita pun harus dipancing sangat panjang. Dia itu lama untuk percaya sama orang. Jadi tuh kayak mau cerita nanti takut, padahal cerita tuh nggak apa-apa gitu loh, nggak akan membuat dia tuh jadi tiba-tiba jadi bersalah, tersangka, tapi dia ketakutannya gitu. Selain itu percaya diri itu penting. Juga
harus membangun kepercayaan diri Iya. ke anak juga. Dan kepercayaan diri itu mulai dari anak diberikan kesempatan untuk ngambil keputusan. Ya salah nggak apa-apa, tapi kan anak punya konsep diri, akhirnya diri percaya diri itu. Jadi dari situ, karena memang rata-rata anak yang misalkan jadi korban ya, jadi korban dia tuh rata-rata nggak percaya diri, takut apa takut. Terus kalau yang menjadi pelaku dia over pede gitu loh. Jadi pede di sini tuh nggak over juga, tapi pede yang cukup gitu. Terus nggak kurang pede juga, tapi ya pede gitu. Itu untuk menanggulangi supaya dia bisa bentuk perlawanan ya sama si pelaku itu. Tapi bukan berarti terus kita kalau misalnya si pelaku dia membuli secara fisik gitu, kita bukan berarti juga mengajarkan anak untuk membalas secara fisik juga gitu ya. Yang penting itu sebagai orang tua atau pendidik, kita yang sebagai pendampingan sama si anak ini juga memberi kekuatan sama dia supaya kamu tuh bisa tegak sih di sini bertemu dengan si pelaku pembuli ini gitu kan. Nah, kadang ada anak yang karena itu tadi ya ikut-ikutan. Terus bagaimana sih kita itu menyampaikan sebenarnya bully itu apa sih? Karena ini kan suatu kata yang baru viral juga ya. Kalau tapi di masyarakat itu misalnya kita berbicara dengan generasi yang dulu-dulu itu bully itu apa sih? Nah, tapi karena anak-anak ini berada di generasi sekarang, itu bagaimana menjelaskan supaya tentunya ruang lingkup anak supaya dia itu paham bagaimana sih bully ini apa supaya tidak terjadi di kanan kirimu. Dan ini posisi dia si anak ini. Iya. Oke, kalau aku sering menyampaikan ke anak-anak itu gini. Jadi tuh ini ibaratnya HP ya nih Kak ya. HP. Ini HP kamu. Kamu suka nggak kalau HPmu tiba-tiba dihancurin sama temennya, terus rusak seperti itu? Terus ini kan posisi kan HP. Kamu kalau mau menunjukkan kamu jadi korban atau pelaku, kalau kamu jadi korban, kamu yang punya HP. Terus kamu nggak suka kan kalau HP-nya sampai rusak. Dan untuk HP sampai rusak ini prosesnya kan banyak, ada awalnya direbut, kemudian diambil berkali-kali, ada kesempatan dibanting berulang-ulang. Terus kalau kamu sebagai pelaku, kamu biasanya juga nggak sadar kalau kamu itu sebagai pelaku. Karena apa? Ngerasa aku ngambil HP-mu sampai rusak karena aku sebel sama kamu. Dan yang paling dia ini kan sebelnya ini. Padahal kalau misalkan dia punya konsep diri yang bagus, ya sebel tapi kan nggak harus merusak orang juga. Terus kalau misalkan ini bentuknya benda ya, tapi itu lebih ke mental, fisik, dan itu membuat orang nggak nyaman. Jadi kalau kamu intinya kamu kalau nggak nyaman buat orang lain seperti itu, kamu nggak usah dibikin seperti untuk orang lain. Dan sebaliknya. Dan itu kunci bullying itu bedanya itu berulang-ulang. Jadi berulang-ulang, hanya sekali. Kadang kan guyon itu kan cuma sekali udah. Nah yang itu tuh benar-benar berulang-ulang, dan biasanya yang dilakukan tuh anaknya itu aja. Nah orang teman-teman yang lain juga harus tahu loh, oh ini diginiin terus Bu, ini bullying gitu. Jadi itu aja gitu. Dan biasanya itu cari kesempatan yang tidak terekspos orang lain, pulang sekolah, pas ada guru, pas dia merasa sedang sedih, pokoknya gitulah. Tapi karena memang itu betul sih, kalau memang berulang-ulang, karena topik misalnya kita sudah menjumpai satu anak yang dia itu sudah ketemu dengan si korban, dia akan membuli, terus teman-teman yang lain itu akan ikut-ikutan gitu. Nah tapi ini jangan sampai terjadi sebenarnya, karena memang bullying ini memang sangat pengaruhnya sangat besar gitu ya. Nah membicarakan tentang bullying anak ini, nah terus di ruang konseling Kak Villa ini mengatasi anak yang bullying ini, pernah nggak, mungkin riwayat siswa itu yang sudah masuk ke ruangan, berapa kali pertemuan? Beda-beda sih ya Kak ya, tergantung sama pertama separah apa dia menjadi korban, terus dua selama apa, terus di samping itu tuh kok
pribadinya dia itu sejauh apa gitu untuk survive. Terus selain itu ada apa, orang tua gimana dia bisa mulai terbuka nggak sama orang tua. Pokoknya kayak gini deh, Kak Maria punya saudara kan? Punya. Terus pasti cara Kak Maria untuk menyikapi suatu masalah itu nggak akan pernah sama saudaranya. Iya. Begitupun dengan orang kembar. Nah Berbeda itu juga. iya, jadi terkait waktu, kapan lamanya, kemudian berapa dia bulan Bapak bisa survive, itu yang tahu si konseli itu sendiri, dengan mengkonfirmasi ke saya kalau dia merasa aku udah enakan, udah lega, aku udah tahu harus ngapain dan sebagainya. Jadi nggak bisa diukur karena beda-beda gitu. Nah gitu. Nah jadi kembali ke anak tadi, kalau misalnya ada si pelaku sama si korban. Nah si korban ini karena bertatapan dengan pelaku ya, meskipun itu benar tadi mencari kesempatan di mana si pelaku ini pas mungkin untuk membuli si korban ini, berarti tadi tidak kurang lebihnya dilempar kembali ya. Kalau berarti kamu itu kalau misalnya seperti itu kan, berarti kamu merasa tidak nyaman gitu ya. Maka dari itu kan berarti kamu jangan seperti itu sama temanmu gitu. Karena kamu mau nggak di sini seperti itu. Pastinya kita juga meskipun dulu itu kita juga pernah menjadi korban ya sebenarnya, tapi tidak se-viral ini atau trending ini. Jadi perlu kedekatan untuk memahamkan dari hal-hal yang sederhana. Jadi untuk menanamkan supaya anak itu tidak mentalnya turun juga, karena itu akan mempengaruhi psikologis, karena nanti dari nggak berangkat sekolah, terus dia juga merasa rendah di hadapan teman-temannya gitu. Yang harus ditanamkan ada dua hal tadi ya, wilayah yang pertama dari spiritual, dan yang kedua adalah kepercayaan diri pada anak. Gitu. Ya, tangan tadi konsep diri ya Kak ya, sama keberanian itu. Sama ada lagi, pernah ada yang tadi ya, yang kalau misalkan pelaku sama korban itu pernah saya datangkan dua-duanya, karena itu cowok-cowok, jadi dia harus pakai logik gitu ya, pakai logika gitu. Tak panggil, dia ngerasa, Bu saya nggak nyaman di kelas tuh, selalu dijadikan kambing hitam, komen itu terus. Tak panggil semuanya, siapa yang kayak gitu, ini. Udah masuk konseling, saya bawa ke ruang konseling, terus kamu diapain aja sama ini, gini, apa yang terjadi di sini nggak boleh dibongkar kemanapun, oke. Terus kamu pengen dia ngerasain apa? Kamu tahu nggak lemahnya dia ada di mana? Dia nggak suka dibilangin gini. Terus coba kamu sekarang bales semua yang dikatain sama temanmu semua sampai kamu puas gini. Berani nggak? Nggak berani. Kalau nggak berani, Bu Vila yang mewakilkan boleh? Nggak boleh. Saya ini kan, kamu yang paling kamu sayang siapa nih? Terus saya serang juga kan, gitu. Terus dari situ, oke, sekarang dari sini kamu bisa paham nggak? Menurut kamu bilang kayak gitu tuh hal biasa. Tapi kamu dia sampai nggak bisa tidur, dia sampai nggak berani sekolah, dia sampai sering absen, dia sejauh itu. Makanya kamu kalau mau apa-apa tuh dipikir. Nanti kalau kamu masih seperti itu, kamu balas aja juga nggak apa-apa. Terus saya cek, terus pokoknya pulang dari ini nggak ada lagi laporan tentang kalian yang gini. Nanti saya cek dari mana-mana aja, bisa dari guru, dari teman, dari siapapun, nanti pasti ada. Terus dari situ udah anak itu udah stop gitu. Jadi memang anak yang pelaku itu kadang memang mereka harus dikasih tahu gitu loh, maksudnya kayak gini loh, harus tahu rasa gitu loh. Iya, harus kamu juga harus merasakan dong, merasakan korbanmu juga gitu ya. Terus kalau yang korban tuh kayak dia tuh nggak apa-apa, kamu tuh boleh kok untuk nggak suka sama orang kayak gitu, jadi nggak dipendam sendiri gitu. Oh gitu, jadi kurang lebihnya itu seperti itu. Karena sebenarnya kalau membahas tentang bullying ini, apalagi yang tadi ya lagi viral itu, tidak ada habisnya. Perlunya juga peran orang tua itu yang sangat penting dan utama ya, dan paling utama. Karena pendidikan yang pertama itu adalah keluarga ya, dari keluarga. Jadi orang tua itu juga dia perannya juga guru pertama untuk anaknya. Nah, jadi gimana nih, karena ini sesuatu hal yang temanya topik sesuai materi kita itu
ancaman nyata, bullying, Mbak. Bullying itu adalah ancaman nyata bagi anak. Itu memang benar-benar nyata, memang sudah marak di masyarakat ataupun di lingkungan sekolah tentunya, karena kita sama-sama ini ya, tempatnya sama-sama di instansi pendidikan. Jadi kita berusaha untuk menyeimbangkan bagaimana sih yang terjadi di masyarakat juga, karena tadi yang di masyarakat juga akan terbawa ke sekolah juga gitu kan, lingkungan atau kebiasaan anak itu juga, apalagi sebagai Kak Vila ini kan sebagai pendidik di salah satu SMP juga, wah ini di rumah pasti membawa-bawa ya, dari di rumah kamu ngapain kemarin gitu ya, karena kebiasaan si anak juga kemungkinan itu terbawa ke sekolah gitu. Nah, topik kali ini mungkin sampai sini dulu ya Kak Vila, karena mungkin di lain waktu, lain kesempatan kita bisa sambung lagi dengan topik yang berbeda gitu. Tidak terlepas juga dari hal-hal yang terjadi di masyarakat ataupun di ruang lingkup pendidikan ataupun sisi yang lain. Terlepas dari perundungan ini, ada ini nggak Kak Vila, misalnya pesan untuk kita semua, yang terutama yang sebagai orang tua sudah punya anak gitu ya, untuk melindungi anaknya supaya orang tua juga lebih kuat untuk menekankan kepribadian kepada anaknya, karakter terutama karakter kepada anak. Ini apa Kak Vila, sedikit saja? Kalau saya yang selama ini saya lakukan itu, kalau anak pulang sekolah itu tuh kita kita peluk, kita ini halo sayang kayak gitu. Terus habis itu tuh tadi adik di sekolah main apa aja gitu, karena anak saya masih balita itu, jadi yang dia bisa mancing cerita itu bukan adik belajar apa, itu pasti diem. Tapi kalau adik tadi main apa, karena main ini, identik dengan main gitu ya kalau anak-anak ya. Ya terus ya dari kebiasaan itu, pokoknya kalau ada apa-apa itu kita jadi memetakan, oh tadi gini. Terus kalau ada sesuatu yang kayak kok kayak gini sih, ya saya jadi konfirmasi ke guru. Terus ini juga sama suami gitu, sama kadang juga mungkin kayak teman rekan atau yang lebih ahli kayak gitu, ini benar nggak sih, cuma asumsi atau aku harus ngapain kayak gitu. Itu sih kalau untuk sebagai orang tua. Jadi kita setiap pulang itu jangan ditanya kayak anak itu kamu dapat nilai berapa, itu berat. Jadi kayak kamu ngapain aja di sekolah kayak gitu, main apa kayak gitu. Jadi anak tuh terbiasa kayak aku punya di rumah. Atau kalau misalkan aku kan sebenarnya tipe orang tua aku juga yang bukan kayak gitu ya. Kayak maksudnya kalau orang tua zaman dulu kan yang nggak yang mungkin saya dulu apa itu, mungkin lebih menunjukkan kasih sayang itu dengan tindakan. Jadi tuh ya orang tua, kalau orang tua tuh mungkin memang nggak pernah menanyain ya kamu ngapain di sekolah apa. Tapi kalau misalkan melihat ada gelagat yang dari saya tuh kok nggak kayak biasanya terutama ibu saya tuh kayak mulai meskipun nggak nanya kamu kenapa tuh dia kayak tiba-tiba baik banget, kayak ambilin minum, terus ada maunya nih. Nggak tahu, kalau saya sih bilang nggak ada maunya, bukan sih, kayaknya ibuku tahu dari aku tuh abis mengalami hal yang buruk gitu. Jadi dari situ kayak aku udah nggak apa-apa lah, yang penting aku punya ibu yang masih sayang sama aku gitu. Jadi meskipun memang ibu mungkin nggak bisa ngobrol, kan ada ibu yang nggak bisa ngobrol gitu, itu yang penting tuh kita bisa nunjukin perhatian kita, kasih sayang kita, dan anak ngerti. Yang sering nggak bisa tuh anak nggak ngerti. Oh ya, berarti anak harus merasakan bahwa ini loh orang tua aku tuh sayang sama aku gitu ya. Gitu. Oke, berarti sudah panjang kali lebar gitu sebenarnya ya. Untuk kali ini mungkin itu lagi ya, kita cukupkan ini teman-teman ya, karena kalau kita bahas tadi ya, bahas sampai selesai ya mungkin belum selesai gitu ya. Tapi besok kita akan berbeda topik, mungkin tentang apa gitu ya, tentang apa yang kita tidak mengambil sesuatu yang sedang viral, tapi membahas sesuatu konflik atau permasalahan yang mungkin kita bisa diskusikan bagaimana untuk mengurangi penyebab-penyebabnya, kemudian
bagaimana menanggulanginya terutama kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Villa waktunya ya. Tepuk tangan ini luar biasa ya. Terima kasih. Semoga lain waktu, lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali, bisa sharing kembali. Nah, tentunya nanti bisa dicek di channel YouTube, terutama YouTube saya ya, di YouTube Maria SM. Jangan lupa itu nanti bisa di subscribe, like, coba bisa di komen juga. Mungkin ada usul-usulan, coba Kak ini bahas ini dong, bahas ini gitu, temanya ini gitu. Oke, sampai jumpa teman-teman. Semoga semuanya bermanfaat apa yang kita diskusikan atau sharingkan hari ini. Terutama semoga Kak Villa juga semangat ini ya, sebagai seorang pendidik, guru, juga sebagai orang tua yang masih punya masih balita ya Kak Villa gitu. Oke,